Para sahabat, pamer kekayaan itu selalu dibicarakan, bahkan dikritik oleh masyarakat luas dari waktu ke waktu. Subjeknya entah itu artis sampai dengan para pejabat termasuk keluarganya. Belakangan sejumlah pejabat termasuk keluarga itu menjadi bulan-bulanan ya. Tentu pejabat atau keluarga yang melakukan pamer kekayaan. Kalau artis itu bisa menjawab dan dia tidak akan menjadi bulan-bulanan. Artis mengatakan begini, ya ini kan hasil jerih payah perjuangan panjang. Kami memperoleh kekayaan ini itu halal, ya, tidak melakukan korupsi dan kami ini peduli kok. Kami juga melakukan sedekah pada banyak pihak. Apa yang salah pada kami? Itu orang iri aja kalau mempersoalkan kami menunjukkan kekayaan kami, dan media sosial yang digunakan untuk pamer kekayaan mereka itu juga dilihat, disenangi oleh para penggemar, para fans. Jadi tidak ada masalah. Tentu beda dengan para pejabat yang itu bisa punya konsekuensi terhadap hukum, ya. Tidak hanya sanksi sosial begitu, tapi juga hukum. Kalau soal artis saya nggak begitu banyak peduli. Saya nggak peduli artis itu mau menumpuk kekayaan sampai langit ketujuh. Ya. Caranya saya tidak peduli, mau haram mau halal saya nggak peduli. Ya. Yang saya pedulikan mereka itu menjadi bagian dari ini ya, kolonisasi ruang publik atau melakukan privatisasi ruang publik, mengisi ruang publik itu dengan kehidupan pribadi mereka, ya entah urban sosialita mereka atau pamer kekayaan mereka. Itu yang saya pedulikan, dan ini menjadi penyumbang bagi rusaknya ruang publik. Kalau soal pejabat dan keluarga tentu ini ceritanya beda ya. Orang pasti akan bertanya, ini uangnya dari mana? Tidak mungkin itu kalau normal itu pejabat itu bisa punya rumah mewah, kendaraan mewah, dan jumlahnya tidak sedikit. Kemudian dengan aksesoris yang begitu mewah, nanti termasuk anak-anaknya itu pasti itu menimbulkan kecurigaan secara publik karena mereka adalah pejabat publik yang saya kira ketentuan publiknya juga sudah jelas, ya meskipun itu berbeda ya, antara profesi pejabat dengan artis itu memperoleh penghasilan yang berbeda gitu. Nah tentu saja ini sama, baik itu pejabat maupun artis, kalau mereka pamer kekayaan atau menunjukkan aktivitas mereka di ruang publik di media sosial, itu saya sebut sebagai bentuk privatisasi ruang publik. Bukan berarti orang itu memanfaatkan atau tidak bisa memisahkan antara fungsi publik dan fungsi privat, enggak. Tetapi memang ini sebuah cara bagaimana orang itu unjuk apa yang mereka miliki dalam ruang publik atau melakukan privatisasi yang sebenarnya itu hak-hak publik. Dan tentu orang yang melakukan kolonisasi ruang publik tidak hanya dalam bentuk pamer kekayaan. Pamer kemiskinan pun itu juga menjadi bentuk kolonisasi ruang publik. Orang-orang yang meminta di jalan, para pengemis di jalan itu juga termasuk kolonisasi ruang publik. Cuma persoalannya kalau orang kaya itu kan tidak pernah melakukan, tidak pernah merasakan kolonisasi. Tetapi kalau orang miskin itu ya, itu mereka mengalami proses kolonisasi. Jadi kolonisasi itu sama dengan penjajahan. Jadi orang yang menderita itu ya itu bisa karena akibat dari kolonisasi. Meskipun bahwa
kerja ini ya, ini kan soal kerja. Jadi artinya kalau orang bisa bekerja dengan layak, maka mereka tidak mengalami kolonisasi. Sebaliknya orang yang punya kerja baik, punya kekayaan, punya kekuasaan yang melimpah, mereka akan punya potensi besar untuk melakukan kolonisasi ruang publik. Poin saya adalah soal kerja di sini. Kerja itu adalah hak privat dan kewajiban publik. Ya, hak privat, setiap warga negara punya hak untuk memperoleh lapangan pekerjaan dengan layak, dan konstitusi negara pemerintah itu punya kewajiban untuk menyediakan ruang pekerjaan itu. Sebaliknya kerja itu juga menjadi kewajiban, sekurang-kurangnya kewajiban orang terhadap keluarganya. Dengan bekerja mereka bisa hidup layak, bisa punya sandang papan yang lebih layak gitu, dan menghidupi keluarga, lalu juga anak-anak mereka itu bisa memperoleh hak yang lebih baik di masa depan, dan bekerja itu juga menjadi bagian dari cara kita membentuk kewarganegaraan yang bermartabat. Artinya kalau orang itu tidak bekerja, maka mereka bukan warga negara. Mereka tidak termasuk sebagai manusia yang adil dan beradab. Jadi poinnya ada di situ, tetapi ya soal pekerjaan ini kan sebuah ya sesuatu yang rumit. Di satu sisi menjadi kewajiban pemerintah, tapi di sisi lain ya ini soal budaya. Ada orang yang malas nggak mau bekerja juga ada banyak gitu. Tetapi ya kerja sekali lagi ini persoalan relasi sosial, relasi kuasa antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan negara. Jadi artinya ini orang yang mengecat dirinya di jalan itu juga menjadi bentuk kolonisasi ruang publik. Dan karena itu negara memang penting untuk turun tangan untuk mengatasi itu, artinya supaya ruang publik itu semakin dikurangi dari gejala privatisasi maupun kolonisasi ruang publik. Dan ruang publik ini kan sebenarnya ranahnya negara dan masyarakat sipil atau civil society. Menjadi medan arena untuk berdialektika antara negara dan masyarakat. Negara punya kebijakan, membicarakan kebijakan, mendeliver kebijakan, kemudian juga informasi dan sebagainya ya. Jadi negara punya ya boleh punya hak untuk melakukan sosialisasi kepada warga negara, tapi juga punya kewajiban untuk berbagi entah itu informasi atau kebijakan kepada masyarakat luas, dan dari sana lalu kita akan membicarakan, dan masyarakat sipil itu tidak hanya berbicara tentang organisasi, tapi juga medan atau arena bagi warga negara, bagi masyarakat luas itu untuk membicarakan isu-isu publik. Entah itu air, pelayanan publik, soal pengangguran, soal kemiskinan, dan sebagainya. Jadi tidak hanya membicarakan tentang kehidupan pribadi. Ya, jadi kekurangan kita, kelemahan kita, yaitu tadi ruang publik itu dikolonisasi atau dijajah dengan kehidupan pribadi, entah itu oleh artis atau oleh orang kaya. Bahkan yang di sisi lain ruang publik kita itu menjadi medan pergunjingan. Analisis politik itu terjebak bergunjing secara politik, dan kita juga melakukan pergunjingan terhadap ya tadi ngerasani atau bergunjing tentang artis, tentang pejabat yang pamer kekayaan, keluarga, dan seterusnya ya. Jadi artinya ruang publik kita itu tidak sehat. Jadi tempat kolonisasi, tempat bergunjing, dan sebenarnya ruang publik yang menjadi arena dialektika antara negara dan masyarakat sipil ini juga sebenarnya maknanya sebagai jalan bagi kita untuk membentuk kewarganegaraan. Jadi di sana itu maknanya di situ. Artinya ini bukan hanya soal kalau sekarang kan netizen itu yang paling berkuasa. Jadi medan ruang publik itu menjadi arena bagi netizen, entah itu untuk bergunjing, entah itu untuk mengkritik pemerintah, tetapi ruang publik kita itu belum bisa memberikan sumbangan yang bermakna
baik itu memperkuat civil society, memperkuat negara, maupun membentuk keluarga negaraan.